suasana new normal nih sekarang, orang jadi mulai, biasanya jam begini nih sudah sepi. Di Kota Biak nih biasanya sudah sepi. Sekarang kayaknya mulai agak-agak ramai, jadi berbahaya. Bagi yang belum tahu, sekitar 80% itu penularan itu berasal dari orang yang tidak memiliki gejala. Kita pindah ke corona sekarang karena situasi ramai begini depan, jadi data tiap negara tempat tentu beda-beda, tapi ya sekitar itulah. Kebanyakan itu dari orang tanpa gejala. Nah, bagi yang bilang corona tidak ada, mau tipu-tipu saja apa ini, itu berarti harus belajar lihat data. Oke? Kalau bilang corona tidak ada atau tipu-tipu, tidak bisa pakai feeling, lihat data, lawan itu data, kasih tunjuk kamu punya data itu apa. Atau mungkin ada yang bilang, ini sudah lockdown, kenapa corona meningkat? Kenapa penyebarannya masih banyak? Apa tidak ada gunanya? Nah, itu juga argumen yang keliru. Bayangkan lockdown saja meningkat, apalagi terlalu lockdown, habis sudah. Nah, jadi memang pemahaman tentang corona juga orang beda-beda ya. Satu hal lagi yang cukup penting, ini bagian yang paling penting sebenarnya. Ini tidak di backup oleh data karena saya tidak punya data. Tapi ini pengamatan sepanjang bulan Maret. Dari kemarin saya pengen bicarakan, tapi saya ragu-ragu. Tapi kayaknya saya rasa memang mungkin ada baiknya itu diucapkan biar kalian dengar dan kalian pikirkan, biar jadi perdebatan atau diskusi sendiri, terserah gitu ya. Jadi sejak bulan Maret itu saya perhatikan banyak sekali orang yang meninggal. Saya minta maaf saya harus ucapkan kalimat itu, tapi bisa banyak sekali orang yang meninggal sejak bulan Maret. Nah, saat itu saya lihat kok sepertinya setiap minggu saya ada berita duka terus. Nah, semula saya berpikir mungkin karena teman di Facebook saya cukup banyak ya, hampir 5.000. Saya tahan sekarang supaya yang saya kenal saja baru saya terima. Nah, jadi saya mungkin berpikir bahwa peluang saya menerima berita duka tuh jelas lebih besar daripada mereka yang temannya cuma 100, 200, atau 1000 gitu ya. Nah, tapi terus saya pikir ada baiknya mungkin kalau saya seperti saya kasih tahu sekarang, kan pasti kalian juga mulai berpikir, oh saya punya Facebook kira-kira bagaimana ya? Apakah punya pola yang sama seperti yang saya punya ini sekarang, banyak berita orang meninggal. Nah, jadi sejak bulan Maret sampai sekarang saya mengamati banyak yang meninggal. Nah, kalau ada yang punya data jumlah kematian dari tahun ke tahun sebelum corona ini sampai 2019, itu akan bagus sekali, karena kita bisa melihat tren dulu terus kita bandingkan dengan sekarang. Tapi data sekarang saya tidak tahu sudah tersedia atau belum. Nah, kita akan bisa melihat lonjakannya itu seperti apa sih. Dalam satu minggu ini saya terima berita kedukaan tuh banyak loh, saya kasih tahu. Saya bisa terima 2 kali, 1 hari 1, banyak sekali berita duka. Nah, saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya secara langsung dengan corona, kena corona tapi tidak ketahuan mungkin gitu, atau mungkin juga akibat efek samping karena keberadaan corona, terus orang mungkin stres, penyakit menjadi yang seharusnya masih bisa dikendalikan tuh menjadi lebih meningkat kayak gitu. Kalau tidak berani ke rumah sakit, tahan-tahan, terus ya hal yang terburuk itu terjadi gitu. Nah, kalian perhatikan saja di Facebook atau sekeliling kalian masing-masing, apakah betul yang saya bilang ini bahwa telah terjadi pola ada peningkatan jumlah orang meninggal ya sejak bulan Maret lah gitu. Nah,
apapun itu, entah penyebabnya segala macam, bisa segala macam, tidak bisa kita bilang karena corona saja. Tapi yang pasti kalau memang pola itu ada dan kita harus anggap itu ada. Kenapa? Karena kita perlu untuk berhati-hati. Kita tidak mau hal yang terburuk itu terjadi pada diri kita atau terjadi sama orang di rumah kita gitu ya, keluarga, anak istri, adik, saudara, ibu bapak, kakek nenek gitu. Kita tidak mau itu terjadi. Jadi saya silakan kalau ada yang punya data terus mau berbagi dengan saya, terus kita bikin tulisan tentang itu akan sangat bagus sekali, karena kita harus buat orang aware, sadar dengan situasi yang sedang terjadi saat ini sehingga tidak lengah gitu. Ada bagusnya kalau kita punya data untuk mendukung itu ya. Oke, jadi itu kira-kira tentang hari ini. Pertama berita kue, kedua berita corona, yang ketiga saya lupa beli sayur, terlewat gara-gara bahas kue. Oke, sampai nanti, bye bye.